Shalom, mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah,
pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 5 sampai 15. Yohanes 6 ayat 5 sampai 15. Kita baca Yohanes 6 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu bahwa apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Kata Yesus, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Amin, amin, amin. Teguh dalam kehendak Allah. Kita harus teguh dalam kehendak Allah ya. Bagaimana kehendak Allah dalam hidup kita, itulah yang kita harus cari tiap hari ya. Benar enggak ya apa yang kita lakukan ini sesuai kehendak Allah atau tidak ya. Ada sebuah film perang tahun 57 yang berjudul The Bridge on the River Kwai, jembatan di atas sungai Kwai. Ini sangat populer. Tahun 57 saya masih usianya 3 tahun. Tapi memang ya film ini sudah ada dan sangat populer sehingga penggemarnya mengunjungi kota Kanchanaburi di Thailand untuk menyaksikan sendiri jembatan besi tersebutnya. Mereka menemukan jembatannya, tetapi ternyata itu bukan di atas sungai Kwai ya. Ternyata film tersebut keliru mencantumkan nama sungainya. Kok bisa keliru ya? Namun tak lama kemudian bagian dari sungai Meklong itu dinamakan Kwai supaya sesuai dengan ekspektasi orang banyak ya. Coba saudara yang
Sudah bayar tiket mahal-mahal ke Thailand, tiba itu bukan Sungai Kwai ya. Getun apa enggak? Merasa tertipu ya. Yesus tidak pernah membiarkan ekspektasi orang lain menggoyahkannya dalam menuntaskan misinya. Misi Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Tetapi orang banyak itu mengharapkan Yesus membebaskan dia dari penjajahan bangsa Romawi. Jadi keliru banget ya. Tidak cocok gitu ya. Maka ia selalu pengen menjadikan Yesus raja untuk bangsa Israel dan yang akan memimpin mereka dalam mengenyahkan Romawi dalam kehidupan bangsa Israel. Ternyata enggak, saudaraku ya. Jadi ayat 15 ini sesuatu yang sangat kontroversial yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus ketika kehendak orang banyak, ekspektasinya itu keliru ya. Ayat 15 kita baca. Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, itu ya Yesus. Karena dia tahu ekspektasi mereka itu keliru. Aku tidak akan menjadi raja atas bangsamu, tetapi aku akan membebaskanmu, menyelamatkanmu dari segala dosa-dosa dunia ini ya. Padahal orang banyak itu berbondong-bondong ya. Yohanes 6 ayat 2 kita baca. Yohanes 6 ayat 2. Yohanes 6 ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, kalau Anda mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi gitu ya, bahwa orang-orang sakit, orang-orang lumpuh, orang-orang buta supaya didoakan dan menjadi sembuh, mereka pasti datang ya berbondong-bondong ingin melihat mujizat apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus berikan buat mereka. Dan Yesus memang menyembuhkan mereka ya, bahkan orang mati pun dibangkitkan olehnya ya. Nah, oleh karena itu mereka datang berbondong-bondong mengikut dia ya, bukan mengikut kepada tujuan semula Yesus ditentukan untuk menyelamatkan manusia, bukan. Tetapi mereka melihat hal-hal duniawi yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka pun ingin menjadikannya raja untuk membebaskan tekanan kehidupan mereka atas penjajahan Romawi. Jadi meskipun mendapat tekanan untuk membebaskan sesuai keinginan hati mereka, tapi Yesus tetap teguh ya. Kita baca Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Amin. Jadi ia telah melepaskan kita dari belenggu dosa dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah ya. Jadi Kristus tetap teguh mentaati tugasnya di bumi ini untuk menyelamatkan manusia menurut cara yang seharusnya. Bukan dari masalah-masalah duniawi, melainkan dari kuasa dosa dan kematian. Ingat ya, bukan masalah roti, bukan masalah pakaian, bukan masalah siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi raja. Bukan untuk itu. Tetapi yang lebih penting tugasnya adalah melepaskan kita dari kuasa dosa dan kematian final itu ya. Kalau engkau hanya percaya Yesus karena Yesus bisa menyembuhkanmu, Yesus memberi kamu harta dunia yang melimpah-limpah, itu bukan tujuan daripada Kristus
untuk kamu. Tetapi kita semua ini dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian kekal. Itu yang dimaksud kehendak Allah terhadap Kristus, itu tugasnya begitu. Dosa dan kematian itu kita dibebaskan. Ayo baca Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, roh dalam huruf besar ya, berarti Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kamu akan dosa-dosamu dan dosa dunia ini, dan yang akan membebaskan kamu, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau engkau mempunyai pemahaman bahwa Yesus datang untuk memberi kamu sehat, kuat, harta, pekerjaan, apalagi ya, macam-macam ya yang dunia butuhkan, itu terlalu simpel, terlalu kecil bagi Yesus ya. Karena ia sanggup loh, ia sanggup memberi kamu roti dan ikan ya, memberi kau kebutuhan-kebutuhan kehidupanmu, itu sanggup. Tetapi soal membebaskan manusia daripada maut, siapa bisa? Ia mati 3 hari, ia pergi ke alam maut, dan ia memegang kunci maut dan kerajaan maut, dan ia membebaskan tawanan-tawanan yang berada di Hades atau Seoul, sehingga mereka dibawa naik ke langit di paradise ya, atau heaven. Jadi ini kan siapa bisa begitu? Ayo sekarang siapa yang mau mati? Terus ngomong aku mau membebaskan orang-orang mati yang sudah mati zaman biyen, supaya mereka yang berdosa bisa diselamatkan, bla 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 bla. Siapa bisa? Nggak bisa, saudara ya. Kalau saudara meninggal ya wis, nanti bangkit bersama Kristus kalau Kristus datang. Bener nggak? Ya. Jadi siapa yang bisa melepaskan manusia dari kuasa dosa dan kematian? Tak ada seorang pun. Nabi-nabi pun di dalam dunia ini yang sudah mati ya nggak pergi ke alam maut terus membebaskan mereka yang terikat. Nggak ada, saudara-saudara. Mungkin ada yang dibangkitkan ya, mungkin, saya kurang tahu. Tetapi tugasnya apa? Ya sudah, terus mungkin ya terus naik ke surga. Tugasnya apa? Nggak dikasih sama Allah. Allah hanya kasih anaknya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus Tuhan, yang pasti membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Sehingga kita nanti kalau mati akan bersama-sama Kristus di paradise. Amin. Atau heaven, saudara-saudara ya. Pak Yusak nulis Roma 8 ayat 1-17, hidup oleh roh bukan daging. Ya itulah inti daripada kehendak Allah dalam hidup kita ya. Kita ini jangan kedagingan ya. Saya sedih kalau misalnya lihat pembagian sembako atau apapun ya yang berupa daging, istilahnya bentaran kemarin daging ya yang dibagikan. Waduh, mereka datang berbondong-bondong. Untuk apa? Ya untuk daging. Bukan untuk Allah, bukan untuk Tuhan, bukan untuk Yesus, bukan. Kita dibagi sembako bukan untuk Yesus, tapi untuk keperluan perut kita. Bener nggak ya? Ya kita harus mengakui lah untuk kebutuhan perut. Dan bahkan zaman biyen kalau tidak diatur ya bisa mati saudara, keinjek-injek. Bagaimana itu? Tetapi kita melihat zaman biyen pun sudah orang senang dibagi roti dan ikan itu makan. Habis gitu ketika Yesus melakukan kehendak Bapaknya, pergi naik ke Bukit Golgota, mana itu semua orang itu minggat kabeh. Gak ada yang menyertai, takut sama Romawi. Ekspektasi mereka hancur karena merasa orang yang kuluk-ulukan mau dijadikan raja tibae
dihukum sama pemerintah Romawi, bahkan disalib. Mereka pulang dengan sedih. Bahkan murid-muridnya kembali cari ikan, saudara-saudara. Sedih enggak? Sedih lah. Karena apa? Mereka mengekspektasikan hal-hal yang tidak sesuai. Ya, hari ini ekspektasimu apa? Dapat istri yang cantik, tahun ini dapat you gembrot. Tapi terkenal loh you gembrot itu, bener nggak ya? Judulnya you gembrot itu viral loh makanannya ya. Nah, ekspektasi saudara mungkin istri yang cantik, yang langsing, tapi ini mendapat yang langsung ya. Terus apakah saudara terus kecewa, marah? Nah, kebanyakannya begitu ya, orang marah kepada Tuhan karena ekspektasinya tadi itu tidak kecapaian, tidak tercapai gitu ya. Bahkan hari-hari ini orang masih mengharapkan ekspektasi yang luar biasa bagi dirinya. Waduh, nanti hati-hati ya, jangan taruh ekspektasi yang terlalu tinggi, nanti kecewa. Kecewa berat, terus nanti murtad. Gak Tuhan-Tuhanan, gak ke gereja, gak penyembahan-penyembahanan, gak opo-opoan. Nah, gimana itu Pak Gem? Ya, kita rugi sendiri. Katanya Pak Gem rugi sendiri. Ya, kita kalau kecewa kan rugi sendiri ya. Kekecewaan itu bisa sampai menetap di hati, bener nggak? Kecewa karena hal-hal daging. Maka dari itu coba, kekecewaan dalam hati kita ini apa sih? Apa sebetulnya yang kamu taruh di dalam hatimu? Kecewa karena tidak ada yang diharapkan itu bisa terjadi, ekspektasinya mungkin terlalu tinggi ya, berekspektasi yang terlalu jauh gitu ya, berekspektasi yang terlalu kita nggak bisa mencapai gitu ya. Makanya Tuhan ngomong, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, kalau di bumi itu tuntutannya manusia itu ya apa? Banyak ya Pak Gem. Apa Pak Gem? Ya, apa yang kau inginkan. Punya rumah mewah, bener nggak? Rumah kecil, waktu rumah kecil pengen rumah gede, bener nggak? Waktu punya sepeda motor pengen punya mobil, betul nggak? Nggak demari saudara. Ketika sudah punya mobil pengen punya apa lagi Pak Gem? Ya, punya bis. Punya bis, punya helikopter. Punya helikopter, ya, terus punya apa, jet pribadi, semua dimiliki di bumi ini loh. Memang Tuhan ngomong di bumi ini kuasai bumi dan segala isinya ya. Tetapi kan semuanya itu belum tentu kita capai. Kalau males-malesan ya mana bisa kita memiliki mobil, ya tidak bisa lah, karena harus mencicil. Bener nggak Pak Gem? Ya. Dulu Pak Gem mencicil nggak beli mobil? Ya, kalau ada free setahun ya cicil aja. Ya. Kalau Pak Gem itu ya ditawari, oh tanpa bunga 1 tahun itu dia lebih baik nyicil loh ya. Jadi tapi matanya tetap sipit. Nggak bisa gini, nggak bisa mencicil, pada setahun katanya mencicil gini ya saudara-saudara. Maka dari itu pagi hari ini ayo, apakah kita dapat mempercayai Yesus bahwa apapun yang disediakan Allah ketika tidak sesuai dengan ekspektasimu, engkau tetap percaya kepada Allah? Ayo Pak Gem, dijawab dong. Ya, kita tetap percaya pada Tuhan. Ya, itu kan semua rencana-rencana kita, tapi kehendak Tuhan yang terjadi kan. Jadi ya berserah pada Tuhan. Kita boleh minta apa saja, itu tapi terserah Tuhan mau memberi apa enggak. Gitu. Kalau kita dekat dengan Tuhan ya dia pasti berilah. Tadi pagi Pak Gem sudah bagi renungan ya di jam 4 tadi. Ya. Bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanku bukanlah jalanmu. Jadi rencana Tuhan yang indah itu ada dalam diri kita ya. Mungkin kita tidak harus menjadi raja atau ratu atau pemimpin bangsa ya, tapi kita jadi pemimpin kelompok kecil, kita jadi pemimpin keluarga. Lah itu kan harus kita tunaikan ya. Kita tunaikan dengan baik. Tapi kalau kita mempunyai ekspektasi keluarga yang
sakinah, mawardah, warohmah. Ekspektasi kan itu. Yang aman, damai sejahtera, hidup berkecukupan, anak-anak baik semua. Nah, itu perlu ekspektasi ya. Tadi pagi seorang pendoa berkata bahwa dia akan punya cucu, tetapi menantunya ini tidak suka makan. Sukanya apa? Tidak suka makan sayur, tidak suka makanan-makanan rumahan yang sehat. Wis arek sekarang itu kan by Gojek ya. Bukannya apa saya terus makanan itu pasti jelek, enggak ya, tergantung makanan apa yang dipesan. Tetapi ketika kita ini sudah akan menjadi seorang ibu, tentu hidup kita enggak bisa sak mau-maunya kita ya, bener enggak ya? Akhirnya apa? Ketika mungkin waktu dulu hamil, ayo makan ini itu ya harus dimakan ya, ditelan gitu ya, walaupun enggak seneng. Nutrisi yang baik bagi karena memikirkan apa bebinya ini supaya lahir sehat, supaya nutrisinya enggak kurang. Saya katakan ya mesti dikasih tahu ya, menantunya dikasih tahu mulai hari ini hidupmu bukannya engkau lagi, tetapi ada jiwa yang ada di dalam tubuhmu yang harus dikasih nutrisi gitu ya. Apa yang kamu makan kan dimakan baby. Nah masa mau babynya lahir terus tidak sehat, tambah soro. Saya katakan ya sudah, ya mama aja yang bikinin. Dulu ibu saya ada mertua, itu mereka yang bikinin karena saya kerjakan ya sibuk gak bisa bikin sendiri. Akhirnya mereka yang memberi asupan ya, harus diminum, kalau tidak diminum kan ketahuan. Diberikan apa itu kacang hijau, sebetulnya yang belenek ya, tiap hari dikasih kacang hijau, telur 1 harus dimakan, madu dan sebagainya. Tapi pengorbanan ya harus mulai berkorban gitu ya. Kita harus mulai berkorban, dan berkorban itu sampai kapan ya? Sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Nah, tidak ada terus kita ini hidup terus tidak mau berkorban ya. Ada banyak korban-korban lain yang kita ini laksanakan ya. Waktu bayi mungkin kita berkorban makanan, minuman sampai tubuhnya melar gak karu-karuan, nanti disingsetno lagi gitu ya. Melar terus kurus lagi gitu nek iso. Biasanya nek wis kadung melar sudah ndak bisa kurus. Tapi untuk siapa itu? Untuk next generation toh. Terus nanti berkorban, harus kerja, nyekolahin anak, nanti mantu, bla 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 bla. Wis kapan selesai? Gak ada Maria saudara. Bener nggak? Iya. Ya puji Tuhan kalau anak-anak bisa mandiri ya. Tetapi kita harus tetap teguh dalam rencana Allah ya. Kita didik mereka supaya mereka juga teguh dalam kehendak Allah ya. Sehingga hidup mereka itu bisa memuliakan Allah. Amin. Ayo yang hari ini merasa hidup itu kok berat ya. Iya berat, sudah dikatakan oleh Rasul Paulus. Nek ndak mau berat ojo kawin. Iya kan? Tapi nek ndak kawin orang-orang merasa kesepian ya. CCMI tak suruh kawin lagi nggak mau ya. Wes gak kayak gitu. Supaya bisa ngelencer katanya begitu ya. Ya terserah aja keputusan di masing-masing orang. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus. Ya, kami harus hidup dipimpin oleh Roh sehingga kami bisa berbuah-buah Roh, dan buah-buah yang kita hasilkan, buah-buah yang manis untuk bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus atas bimbingan-mu sehingga kami tetap berjalan bersama Engkau Yesus, dan kami pasti memperoleh kemenangan demi kemenangan karena Engkau menyertai kami, dalam nama Yesus. Amin. Bapa, kami berdoa saat ini ketika kami ini hamba-hambamu tidak sesuai kehendak kami dan kehendak Bapa, seringkali bertentangan, dan seringkali kami ingin mengatur Allah. Ini loh ekspektasiku, Tuhan berkati. Tetapi ternyata tidak kesampaian. Dan kami menjadi lelah, kami marah, kami kecewa, kami kepahitan. Tuhan ampuni. Karena biarlah pagi ini kami menyadari bahwa tujuanmu adalah untuk membebaskan kami dari kuasa dosa.
Dosa-dosa kami adalah selalu merintahkan kepada Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kami. Ampuni kami Tuhan, bila doa kami itu tidak selaras dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami dapat menyelaraskan hidup kami ini kepada kehendak Bapa saja. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang besok harus melayani Tuhan, bahkan nanti sore melayani Tuhan. Urapi, berkati mereka sehingga mereka dapat menyampaikan isi hati-Mu dan tetap teguh pada kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih Esther, Sepsi, Pak Anton, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Bu Foni, Pak Paulus, Pak Martin, Bu Fadi, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Titik Sulistiani. Terima kasih, selamat pagi Bu Rita Irawati, Pak Mei Ruli, Tasya Elo, Bu Lasma. Good morning semuanya. Terima kasih sudah selalu support kami, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Sehat selalu, tetap berjuang bagi Tuhan. Cece Emi, hidup sehat dan bahagia. See you on Monday guys. Besok kita ibadah gereja masing-masing ya. Don't forget, cari Tuhan lebih dulu supaya kamu hidup. Amin, amin, amin.